Untuk video tutorialnya saya kira tidak perlu didemonstrasikan karena saya pikir sangat mudah ya. Tinggal next. Halo semuanya, selamat datang di video tutorial kali ini. Di video tutorial kali ini saya akan menjelaskan bagaimana teman-teman bisa membuat sebuah website. Khususnya kita membuat website menggunakan CMS WordPress atau Content Management System WordPress. Nah, ada beberapa cara sih sebetulnya untuk membuat website untuk di awal. Yang pertama, teman-teman bisa menggunakan localhost atau server lokal atau komputer kita gitu. Jadi kita menggunakan software SAMP gitu ya. Silakan cek di Google XAMPP ya. Atau cara kedua, teman-teman bisa menggunakan langsung pesan domain dan hostingnya di provider yang teman-teman inginkan. Ada rumah web atau misalkan yang lainnya, Domanesia. Ada banyak ya, ada beberapa penyedia jasa layanan domain dan juga hosting. Nah, teman-teman tinggal sesuaikan kebutuhannya. Nah, namun di episode kali ini saya menggunakan server lokal terlebih dahulu ya. Nah, silakan teman-teman masuk ke Google, kemudian cari XAMPP ya. Nanti muncul tampilan seperti ini yang paling atas. Silakan di sini klik webnya, kemudian silakan download salah satu ini ya, salah satu yang kalian butuhkan. Misalkan Windows ya Windows gitu ya, kalau misalkan Mac ya silakan download versi OS X nya ini ya. Nah, berhubung saya sudah mendownload, nah cara downloadnya sangat simpel ya, tinggal next, tinggal pilih lokasi di mana teman-teman simpan file XAMPP-nya. Kemudian nanti kalau sudah, nanti seperti ini ya. Jadi kalau saya meletakkannya di local disk C, kemudian filenya seperti ini gitu ya. Nah, seperti ini, local disk C kemudian XAMPP. Untuk video tutorialnya saya kira tidak perlu didemonstrasikan karena saya pikir sangat mudah ya. Tinggal next. Nah, jika sudah, silakan dibuka software XAMPP-nya. Nah, seperti ini ya. Jadi saya ulangi, jadi XAMPP ini merupakan software kontrol server ya, server lokal. Jadi teman-teman bisa membuat sebuah website ataupun aplikasi atau mengelola beberapa database gitu ya menggunakan SAMP ini gitu ya. Berikutnya, untuk langsung menyalakan servernya, teman-teman bisa di sini klik action ya, tinggal start. Kemudian untuk modul MySQL juga diklik sampai di sini berwarna hijau, artinya ini running, siap kita gunakan. Nah, tandanya kalau misalkan sudah, silakan buka browser lagi, klik localhost. Nah, muncul seperti ini ya, artinya ini sudah berhasil. Nah, kalau misalkan mau cek database juga bisa. Di sini teman-teman klik saja PHP My Admin. Nanti tinggal ditunggu. Nah, seperti ini. Oke. Nah, berikutnya teman-teman membutuhkan yang namanya file WordPress-nya ya, karena kita akan menggunakan CMS WordPress. Nah, silakan kunjungi wordpress.org
ya. Ada dua, ada .com dan .org. Kalau .com itu memang di situ langsung disediakan layanan domain dan juga hosting, ya. Tapi kita tidak menggunakan itu, kita menggunakan .org. Jadi .org ini kita diberi semacam file, ya. Nah, kita tinggal klik saja Get WordPress. Nah, nanti kita tinggal scroll ke bawah. Di sini ada tombol untuk mendownload WordPress versi 6.5.5. Ya, tinggal diklik saja. Oke. Kita tunggu sampai instalasinya sampai downloadnya selesai. Berikutnya kita cek apakah sudah selesai atau belum, ya. Nah, filenya seperti ini. Kalau sudah, kita lakukan ekstrak, ya. Klik kanan, kemudian kita lakukan ekstrak. Baik, filenya sudah jadi. Di sini kita sudah mendapati file yang kita telah ekstrak, ya, kurang lebih seperti ini. Nah, berikutnya kita ambil file ini yang size-nya sekitar 67,1 MB. Kita copy, tapi kita kasih rename lain, ya, misalkan web tutorial gitu, ya, atau web latihan. Oke, kita copy, lalu kita pindahkan ke SEM. Di sini ada SEM, kali C, kemudian SEM, kemudian di sini ada htdoc. Nah, silakan dipastekan di sini. Oke, baik. Belum saya lanjutkan. Kenapa tadi saya rename? Karena memang sebelumnya saya sudah melakukan seperti ini. Nah, di sini sudah ada file WordPress sehingga saya perlu rename. Nah, kalau sudah seperti ini, ya, kita sudah memindahkan file web latihannya di sini. Langkah selanjutnya yang penting adalah teman-teman membuat database. Ya, silakan di sini ketikkan localhost /php_myadmin. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, berikutnya kita klik sini database. Nah, kita bikin database baru. Di sini silakan diketik saja, misalkan web latihan atau misalkan, tinggal di create saja, ya. Nah, kalau sudah seperti ini, tandanya sudah siap lakukan install WordPress. Nah, berikutnya teman-teman ke browser lagi, ketikkan localhost, kemudian /. Nah, sesuaikan dengan nama yang teman-teman buat. Ya, tadi web latihan 1. Nah, file ini harus sama dengan file yang ada di htdoc, ya. Maaf, latihan saja, ya. Kita enter. Kita tunggu sampai masuk ke halaman instalasi. Nah, kalau sudah seperti ini, kita siap untuk melakukan install WordPress-nya. Yang pertama, ini kita disuruh pilih untuk bahasa. Silakan pilih sesuai dengan bahasa teman-teman. Saya gunakan bahasa Inggris. Selanjutnya, di sini ada keterangan untuk pengaturan database dan seterusnya. Let's go. Nah, di sini database name kita sesuaikan database yang kita sudah buat.
ya. Kita cek di sini database-nya namanya web latihan 1. Nah, namanya harus sama karena nanti akan sinkron antara web dengan database-nya. Web latihan 1. Nah, kemudian untuk username di SAM ini kebetulan defaultnya adalah root, ya. Kemudian passwordnya kita kosongkan, ya. Kemudian ini kita biarkan saja, database hostnya lokal, kemudian tabel prefixnya kita biarkan saja. Oke, kalau sudah kita submit. Nah, kita lanjutkan untuk instalasi WordPress-nya. Nah, kalau sudah seperti ini, silakan isi sesuai dengan ketentuan teman-teman sendiri. Ya, di sini ada site title, judul web kalian, misalkan di sini kopi, ya, Kopi Nusantara. Username-nya kita kasih admin, ya. Ini passwordnya bebas. Saya beri yang mudah dulu karena ini latihan. Tapi kalau saran saya password itu yang rumit, ya. Kalau misalkan sudah online gitu, ya. Kenapa? Untuk keamanan. Oke. Jadi di sini tertulis very weak, ya, karena di sini hanya sekedar tutorial, jadi ini saya gunakan yang mudah saja. Oke, berikutnya di sini mungkin perlu di checklist karena saya menggunakan Word yang lemah. Ini saya biarkan, saya kosongkan semua. Kemudian saya lakukan install WordPress. Oke, di sini harus mengisi email ternyata, ya. Oke, kita isikan saja. Baik, di sini kita sudah berhasil menginstal WordPress di server lokal kita. Oke. Langkah selanjutnya silakan di sini ada tombol login untuk masuk ke halaman login webnya. Nah, tadi kita sudah mengisi username-nya adalah admin dan passwordnya QWERTY, ya. Oke, kita login. Nah, kita sudah berhasil membuat sebuah website menggunakan CMS WordPress. Nah, di sini kita sudah masuk ke halaman dashboard daripada WordPress. Kalau pengen lihat hasil webnya sementara, di sini ada tombol, ya, visit site. Nah, kita klik untuk melihat tampilan awal website kita. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman artinya sudah berhasil, ya. Nah, nanti di video selanjutnya kita akan membuat website ini dengan tampilan yang sesuai, karena kita rencananya nanti bikin website tentang kopi gitu, ya. Kita sesuaikan. Terima kasih sudah mengikuti tutorial dari awal sampai akhir. Pada intinya, teman-teman jangan khawatir kalau misalkan merasa kebingungan, silahkan ikuti step-stepnya, ataupun nanti kalau misalkan masih bingung, di pause, kemudian nanti diikuti dan seterusnya sampai teman-teman berhasil sampai ke tahap instalasi selesai.